Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, saudara-saudaraku sekalian, jamaah musalla al-abrar dan juga para hadirin di kajian online akun Halaqah Ngopi yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Terkhusus adalah nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan aktivitas rutin kita, yaitu mengkaji kitab Matan Abi Syuja'. Hari ini poin yang akan kita baca adalah perkataan muallif rahimahullahu taala, wa sunanuhu asyaratu asya'a. Ada Pak Lubis enggak bawa buku. Wa sunanuhu, sunan adalah jamak daripada sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Secara bahasa artinya at-tariqah atau jalan. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya, kalimatnya domirhu di sini kembali kepada wudu. Wa sunanuhu ay sunanul wudu asyaratu asya'a, ada 10 macam. Jadi 10 hal ini kalau kita sedang melaksanakan wudu hendaknya kita lakukan, ya. Tapi yang namanya sunnah dalam ilmu fikih, kalaupun tidak kita laksanakan, itu tidak sampai merusak ibadah yang sedang kita kerjakan. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Tasmiyah tentunya mengucapkan bismillah. Coba dilihat di bawah itu ada penjelasan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala talaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an. Sebagian sahabat Nabi telah meminta wadu, yaitu air untuk berwudu, dan saat itu tidak ada air, ya. Saat itu tidak ada air, sehingga para sahabat bingung mencari air untuk berwudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal, apakah ma'a ahadim minkum ma'un, apakah salah seorang dari kalian memiliki air? Itu pertanyaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu ada yang membawakan air, maka wada'a yadahu fil ma', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas air tersebut. Jadi ada yang bawa air sedikit, tentunya tidak cukup untuk 70 orang. Karena yang akan wudu jumlahnya ada 70 orang. Maka oleh Nabi SAW diletakkan tangan beliau di atas air tersebut. Lalu dikatakan tawaddau bismillah, berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik berkata, fara'aitul ma'a
yakhruju min baini asabihi, maka aku melihat air keluar dari antara jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat ya. Jadi keluarlah dari apa? Dari sela-sela jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam air. Ini mukjizat. Saat itu ada 70 orang sahabat yang berkumpul, airnya sedikit, ya. Maka air yang sedikit itu berkat keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi banyak. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah ucapan beliau tawaddau bismillah. Itu yang ingin kita garis bawahi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berwuduklah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini perintah? Dan bukankah hukum asal perintah itu wajib? Betul kata para ulama, hukum asal perintah adalah wajib. Tetapi karena tasmiyah atau ucapan bismillah tidak disebut di dalam ayat yang menyebutkan tentang rukun-rukun wudu di dalam surat apa itu? Al-Maidah. Oleh karenanya para ulama mengatakan bismillah bukan bagian dari fardu, tetapi bismillah bagian dari apa? Sunan. Apa itu sunan? Perkara-perkara yang sifatnya apa? Sunnah. Lalu dikatakan oleh Anas bin Malik, hatta tawaddau min indi akhirihim, sampai ya tawaddau, berwudu orang yang terakhir di antara kami. Lalu ditanya, wahai Anas bin Malik, saat peristiwa itu terjadi, berapa jumlah kalian? Anas bin Malik berkata, nahwan min sab'in. Saat itu jumlah kami kurang lebih 70 orang. Masya Allah ya. Jadi 70 orang semuanya berwudu dari mana? Dari air yang keluar di antara jari jemari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu air dari mana itu? Air yang berkah ya, air yang Masya Allah. Air disentuh sama Nabi saja berkah, apalagi keluar dari mana? Dari jari jemari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah yang pertama. Adapun yang kedua adalah ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan, qabla, sebelum, idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Artinya sebelum tangan kita dimasukkan kemana? Ke bejana, itu dicuci dulu. Ya, karena barangkali apa? Tangan kita ada kotoran. Kalau seandainya tangan kita ada kotoran, dimasukkan ke dalam bejana, apalagi airnya sedikit, kurang dari 2 kulah, itu bisa merusak kondisi air. Ya. Jadi sunnah yang kedua apa? Ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan, qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan keduanya ke dalam apa? Ina. Ina itu apa? Ember atau bejana atau yang lainnya. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, al-madmadah. Apa itu al-madmadah? Apa madmadah? Kumur-kumur. Madmadah adalah apa? Kumur-kumur. Yang keempat adalah al-istinsyaq. Apa? Al-istinsyaq.
istinsyaq. Apa artinya al-istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung. Itu yang ke berapa itu? Tasmiyah, membasuh kedua telapak tangan, kumur-kumur, istinsyaq. Yang keempat ya. Yang kelima, mashu jami'i ar-ra's, mengusap semua bagian dari kepala. Itu sunnah yang sudah kita contohkan kemarin, masih ingat ya bagaimana? Dimulai dari depan, ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Bagi siapa? Bagi yang punya rambut. Adapun yang tidak punya rambut, cukup satu kali dan tidak perlu dikembalikan ke depan. Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah ya. Yang wajib sebagian, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi pernah mengusap sebagian. Ya, baik. Itu sudah kita baca kemarin. Coba kita lihat, kita berpindah ke bawah, yaitu ke syarahnya nomor 2. Dikatakan oleh beliau, dalilu hadhihi sunan al-arba. Mana dalilnya? Sebelum kita wudu, kita membasuh kedua telapak tangan, kita berkumur-kumur, kita beristinsyak, dan kita mengusap seluruh bagian dari kepala. Mana dalilnya? Ini coba kita lihat. Dalilnya adalah, kata beliau, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, waqad su'ila, sa'ala atau su'ila? Sa'ala atau su'ila? Waqad su'ila, dan beliau sudah ditanya, maksudnya Abdullah bin Zaid, su'ila, ditanya, tentang wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zaid ditanya, wahai Abdullah, bagaimana Rasulullah wudu? Berarti faqad su'ila. Ya, Abdullah bin Zaid su'ila. Su'ila artinya apa, Pak? Ditanya. Kalau sa'ala bertanya. Abdullah tidak bertanya, dia ditanya. Maka katanya yang tepat bukan sa'ala, tapi su'ila. Beliau su'ila, ditanya tentang wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma'in, maka beliau meminta satu gayung air, atau meminta satu ember air. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah ibnu Zaid mencontohkan kepada mereka apa? Tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a, akfa'a itu artinya sobba, menuangkan. Fa'akfa'a, maka Abdullah bin Zaid menuangkan ala yadihi, ke atas telapak tangannya, minat tauri, dari air yang ada di gayung. Faghasala yadaihi thalathan, maka setelah itu beliau membasuh tangannya sebanyak tiga kali. Ini dalilnya ya, bahwa sebelum kita wudu disunnahkan membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Khususnya kapan, Pak? Khususnya kapan? Khususnya ketika kita bangun dari tidur. Khususnya ketika kita bangun dari tidur, karena kita tidak tahu menginap di mana ya. Tangan kita semalam menginap di mana. Kemudian setelah beliau membasuh tangannya 3 kali, kemudian adkhala, beliau memasukkan yadahu,
tangannya fitauri ke dalam gayung, famadmadha wastansyaqa wastanthara bi thalathi ghurafatin. Apa itu artinya, Pak? Kemudian beliau kumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Disatukan atau dipisahkan? Coba perhatikan, sebelumnya ada kalimat apa? Beliau menuangkan air ke tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung. Kalimat yang dipakai apa? Summa. Summa artinya apa? Kemudian. Jadi begini. Apa? Kan ada air di gayung, jelas. Air, lalu dituangkan ke tangan, dicuci sebanyak 3 kali. Summa, kemudian beres cuci tangan 3 kali, dimasukkan tangannya ke dalam gayung, ngambil air. Lalu setelah itu beliau madmadhah. Apa itu madmadhah? Kumur-kumur dan istinsyak. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahasa kumur-kumur dan istinsyak. Bahasanya di situ pakai wawu atau pakai summa? Dilihat. Pakai wawu atau summa? Pakai apa, Pak? Pakai wawu. Dan apa bedanya summa dengan dan? Kalau summa litartib. Kalau summa litartib, artinya tersusun ya. Tapi kalau wawu artinya berbarengan. Artinya diambil air seperti ini, maka diangkat ke mulut, dimasukkan sebagian ke dalam mulut dan sebagiannya ke dalam hidung. Itu sunnahnya begitu, Pak. Beda dengan tangan. Kalau tangan, mohon maaf, misalnya tangan dengan wajah dipisah. Gosala wajhahu, ya beliau membasuh wajah, kemudian summa, kemudian tangan. Tapi kalau pas mulut dan hidung, bukan kalimatnya summa, wow. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang paling bagus itu antara mulut dan hidung apa? Disatukan di dalam 1 kali cidukan. Begini. Bisa nggak, Pak? Cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Begini. Atau mau 2 silahkan. Ya mau 2 tidak masalah. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Nabi, tangan kanannya mengambil air, tangan kirinya mengeluarkan. Begitu. Jelas ya? Gimana? Kanan memasukkan air, sebagian ke mulut, sebagian ke hidung, dan kiri apa? Membantu mengeluarkan air tersebut. Itu yang kita pahami dari hadis ini. Coba kita lihat lagi. Ya. Fa'aqfa'a ala yadihi minat tauri. Beliau menuangkan air ke atas tangannya. Faghasala yadaihi thalathan. Lalu membasuhnya sebanyak 3 kali. Thumma, kemudian adkhala yadahu fit tauri. Beliau masukkan tangannya ke dalam gayung atau ember. Famadmadha wastansyaqa wastanthara. Maka beliau kumur-kumur, istinsyak dan istinthar dengan 3 kali cidukan. Berarti gimana, Pak? 1, 2, 3. Jelas ya? Itu 1 paket. Apa yang 1 paket? Madmadhah, istinsyak, istinthar. Madmadhah,
Istinsyaq, istinthar. Apa itu istinthar? Mengeluarkan air dari hidung. Ya. Tentunya otomatis ya dari mulut juga. Karena nggak mungkin ditelan. Jelas ya? Baik. Lalu dikatakan di sini bithalasi ghurafatin, dengan 3 kali cidukan. Wa fi riwayatin, nah ini dia, coba dilihat. Dan di dalam riwayat madmadha wastansyaqa min kaffin wahidatin. Dalam riwayat bahwa beliau kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung min kaffin wahidah, dari 1 telapak tangan. Ini ya, jelas ya, dari 1 telapak tangan. Ini artinya apa yang kita pahami tidak meleset, betul. Karena wafi riwayatin, dan dalam riwayat bahwa Nabi madmadha wastansyaqa, beliau kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung apa? Min kaffin wahidah. Apa itu kaffun? Telapak. Kaf ya. Min kaffin wahidah. Berarti kalau selama ini kita gimana? Ini. Walaupun ya tidak rusak salat kita, wudu kita tetap sah. Tetapi makin sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Nabi, makin mantap. Ya, makin bagus. Ya. Karena kalaupun Bapak melakukan seperti ini, ya ini sifatnya sunnah. Artinya dia tidak sampai merusak rukun wudu itu sendiri. Karena rukunnya kan jelas ya. Niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tartib. Selama rukun ini sempurna, ya dapat kita. Hanya saja ketika kita berwudu seperti ini dibandingkan dengan berwudu seperti ini saat memasukkan air ke mana? Ke mulut dan hidung, itu lebih apa? Lebih sempurna ya, karena sesuai dengan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fa fa'ala dzalika thalathan. Dan beliau melakukan hal itu 3 kali. Maksudnya gimana Pak? Ya, ambil 1 kali mulut hidung dikeluarkan, ambil lagi untuk mulut hidung, itu dilakukan sebanyak berapa? 3 kali. Summa, kan bahasanya balik lagi summa. Pas giliran mulut dan hidung, wow. Tapi giliran pindah ke anggota badan yang lain, bahasanya balik lagi summa. Summa artinya kemudian adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan, maka beliau pun memasukkan tangannya ke dalam taur itu bejana atau gayung, maka beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Thumma, kemudian, tuh kan bahasanya lagi-lagi summa. Kapan pakai bahasanya wau? Itu cuman pas bagian mulut dan hidung. Itu tidak pakai summa, tetapi pakai wau. Thumma. Jadi kalau saya katakan summa tamadmadha thumma stansyaqa, itu dipisah. Kemudian kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung. Tapi bahasanya enggak begitu. Madmadha wastansyaqa. Jelas ya? Bahasanya apa? Madmadha wastansyaqa. Bukan bahasanya apa? Madmadha summastansyaqa, bukan. Tapi madmadha wastansyaqa. Lalu dikatakan di sini summa gosala, beliau membasuh yadaihi, kedua tangannya, marrataini, 2 kali, ilal mirfaqaini, sampai ke kedua siku. Thumma, kemudian adkhala, beliau memasukkan yadahu, tangannya, famasaha, maka beliau pun mengusap ra'sahu. Apa itu ra'sahu? Kepala ya. Bagaimana cara mengusap ra'sahu? Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan, maka beliau meratakannya sebanyak 1 kali. Begini.
Marratan wahidah. Marratan wahidah. Ya. Jadi sunnahnya itu berapa kali? 1 kali saja. Ya. Ya. Dikatakan di sini fa'aqbala bihima, dari depan, wa adbar, ditarik ke belakang, marratan wahidah. Marratan wahidah berapa? 1 kali. Beda dengan wajah 3 kali. Beda dengan tangan 3 kali. Beda dengan kumur-kumur berapa kali? 3 kali. Tapi pas mengusap kepala berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, marratan wahidatan. Berapa itu marratan wahidatan? 1 kali. Summa, lalu gosala, apa gosala? Membasuh rijlaihi, kedua kakinya, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jelas saudara-saudaraku sekalian? Baik. Kita lanjutkan, balik lagi ke atas, ke matan. Lalu dikatakan di sini wa mashul udhunaini. Mashu artinya apa? Diusap ya. Jadi telinga itu bukan dibasuh, tapi cuman diusap. Artinya dikenakan air saja. Tidak perlu sampai diapain? kayak dikerik gitu. Enggak perlu, karena memang cuman mashu. Mashu itu cuman diapain? Diusap. Kalau mau bersih ya mandi kan begitu, dikerok. Tapi kalau ketika wudu itu cuman dibasahi saja, ya bagian luar dan bagian dalamnya. Zahirihima, baik bagian luarnya, wa batinihima, atau bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya air yang baru gimana? Artinya untuk kepala dipisah dengan telinga. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Jadi air yang dipakai mengusap kepala lain dengan air yang dipakai untuk telinga. Sebagian ulama kan begini ya, langsung. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak. Selesai? Bila air dipisahkan. Dalilnya nanti akan dibaca. Dalilnya akan dibaca. Coba kita lihat. Mashul udhunaini, mengusap kedua daun telinga, zahirihima, zahir apa zahir? Bagian luar, wa batinihima, bagian dalam, bima'in, dengan air, jadidin, apa? Jadid. Amun jadid, tahun baru. Ma'in jadid berarti dengan air yang baru. Coba kita lihat dalilnya, ada di bawah nomor 3. Dalilnya adalah an Ibni Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi. Ini barangkali dijadikan dalil oleh para ulama yang menyatukan kepala dan telinga, karena bahasanya pakai wawu, bukan pakai pakai summa. Iya kan? Coba kita lihat. Masaha bi ra'sihi wa uzunaihi, bukan masaha bi ra'sihi summa uzunaihi. Ya, walaupun nanti akan ada dalil, akan beliau sampaikan dalilnya bahwa air untuk kepala itu tidak bisa dipakai air untuk telinga, akan dibahas nanti sebentar lagi. Dikatakan di sini dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi mengusap kepala dan kedua telinganya, zahirihima wa batinihima, bagian luar dan bagian dalam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, coba Bapak lihat di situ, hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Rasulullah berwudu. Kata siapa?
Kata sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid, fa akhadha ma'an li udhunaihi, maka aku melihat Nabi mengambil air untuk kedua telinganya, khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi, selain daripada air yang beliau ambil untuk kepala. Jelas ya? Jadi kata Abdullah bin Zaid, aku melihat Nabi wudu, maka beliau mengambil air untuk kedua telinganya, khilafa, ya, selain daripada air yang digunakan untuk kepala. Berarti gimana? Kepala dulu beresin, selesai, maka Nabi mengambil air khilafa, selain air yang diambil untuk kepala. Berarti Nabi mengkhususkan ngambil air untuk apa? Untuk bagian telinga. Ya, jelas? Tapi berarti ada pertentangan. Di hadis yang sebelumnya tidak dikatakan ngambil air 2 kali. Tapi di hadis yang satu dikatakan ngambil air. Bertentangan tidak? Atau dua-duanya boleh dipakai? Dua-duanya boleh dipakai. Artinya Bapak boleh seperti ini. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Abbas. Tapi boleh juga, dan saya rasa ini lebih selamat, ambil air. Berdasarkan hadis siapa tadi? Abdullah bin Zaid. Hadisnya riwayat siapa itu? Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ya. Dan Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, hadza hadisun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Yang mana yang sahih? Yang mana? Yang sahih maksudnya memisahkan kepala dengan hadis yang mengatakan air untuk kepala dipisah dengan air untuk telinga. Kata Hafiz Az-Zahabi, itu adalah hadis yang sahih. Adapun yang menyatukan kepala dan telinga, itu adalah hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Yang selanjutnya, lihat lagi, takhlilul lihyati al-kathah. Takhlilul lihyati al-kathah. Apa itu takhlil? Khallala yukhallilu takhlilan. Apa artinya takhlil? Menyela-nyela. Tentunya jenggot saya tidak masuk kategori jenggot yang lebat. Tidak masuk kategori apa? Artinya ketika kita mengusap wajah pun sudah kena. Beda dengan orang-orang yang apa? Di kita siapa? Yang jenggotnya banyak di Indonesia. Hah? Oh, Ustaz Safik. Iya, Ustaz Safik. Safik Basalama. Jenggotnya. Hah? Arab, Pak. Tapi Ustaz Khalid Arab juga. Enggak terlalu banyak. Memang sebagian ya Ustaz Safik itu, Masya Allah. Ini mau tidak mau kan harus diapain? Beginikan. Ya, di sela-sela. Tapi kalau jenggot seperti saya nggak perlu di sela-sela, karena ketika kita wudhu pun sudah apa? Sudah kena, ya, bagian ininya. Ketika sedang, artinya jenggot saya nggak lebat. Beda dengan jenggotnya siapa? Ustaz Syafiq dan lain sebagainya. Ustaz Nizar saat. Baik. Dalilnya coba dilihat. An Anas, berdasarkan hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, akhadha, beliau mengambil kafan. Apa itu kafan? Satu sidukan seperti ini, min ma'in, dari air, fa adkhalahu, maka beliau masukkan tahta hankihi, ke bawah dagunya, ya. Ya, dimasukkan ke bawah dagunya. Fa khallala bihi lihyatahu, maka beliau menyela-nyela dengannya apa? Jenggotnya. Lalu Nabi berkata, hakadha amarani Rabbi azza wa jal, beginilah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku. Itu khusus bagi siapa?
yang memiliki jenggot yang panjang. Ya. Yang selanjutnya, takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Itu sunnah ya, bukan wajib. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Memastikan sampainya air ke seluruh bagian yang wajib dibasuh. Hal ini berdasarkan hadis Laqit ibni Sabrah radhiyallahu taala anhu qol, qultu ya Rasulullah, akhbirni anil wudu, kabarkan kepadaku tentang wudu. Maka Nabi berkata, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu'mu, wa khallil bainal asabi', sela-sela antara jari jemari, wa balik fil istinsyaqi, sungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung, illa kecuali antakuna shaiman, kalau kamu sedang berpuasa. Jadi bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung kecuali kalau sedang berpuasa. Yang selanjutnya adalah taqdimu al-yumna alal yusra. Apa artinya? Takdim, mendahulukan al-yumna sebelah kanan, alal yusra dari yang sebelah kiri. Hadisnya disebutkan di sini sahih, riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi kesalahan sebagian masyarakat, mohon maaf, diselang-seling ya. Gimana selang-seling? 1, 2, 3, 4. Harusnya kanan dulu, kanan 3, beres kanan baru kiri, begitu. Jadi jangan selang-seling. Selesaikan yang kanan baru pindah ke yang kiri. Yang selanjutnya adalah at-taharatu salasan. Apa maksudnya toharoh salasan? Membasuhnya 3 kali. Kecuali apa tadi yang kita katakan 1 kali? Kecuali kepala ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, marratan wahidah. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i tetap aja mereka katakan disunnahkan 3. Walaupun kalau kita kembalikan ke hadisnya tadi cuma 1 kali. Mana dalilnya harus 3 kali? Riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Utsman bin Affan berkata, ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala urikum, mau tidak aku ajarkan kepada kalian wudu'nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian Utsman bin Affan tawaddo'a salasan, maka Utsman berwudu 3 kali. Fahuwa amun fi taslisil ghusli wal mashi wa kulli a'malil wudu. Dan hadis ini sifatnya umum, baik mengusap ataupun mencuci atau semua amalan wudu sunnahnya 3 kali. Itu dalilnya mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Imam Syafi'i semua bagian anggota wudu dicuci berapa? Sunnahnya 3 kali berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Yang terakhir adalah al-muwalah. Ini yang kemarin ditanya oleh Pak Haji. Masih ingat Pak Haji? Pak Haji wudu di Nurul Iman, airnya habis. Dilanjutkan di mana? Di LC Pak, boleh tidak? Saya bilang kalau jaraknya pendek boleh, tapi kalau jaraknya panjang tidak boleh. Tapi ternyata kalau di mazhab Imam Syafi'i, muwalah itu hukumnya sunnah. Apa itu muwalah? Jangan sampai kita mencuci tangan sebelah kiri setelah tangan sebelah kanan kering. Itu namanya muwalah. Walaupun di sebagian mazhab seperti Ahmad itu wajib, artinya nggak boleh terputus. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i itu dianggap apa?
sunnah. Artinya boleh-boleh saja Pak Haji kaki kanan di mana dicuci? Di Nurul Iman. Kaki kiri di El-Sifa. Coba kita lihat. Yang dimaksud dengan mualah kata beliau at-tatabu. Apa itu tatabu? Berurutan fi tathiri bainal a'dha, di dalam membersihkan anggota tubuh, bihais, dari sisi la yajib al-awwal qabla syuru' fi tsani. Jangan sampai anggota tubuh yang pertama kering sebelum membasuh anggota tubuh yang kedua. Ya. Apa Pak Haji? Kering. Nah, itu kalau di mazhab Syafi'i nggak ada masalah karena itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan harus mualah. Harus mualah itu berarti kalau kita membasuh bagian kiri setelah keringnya bagian kanan tidak sah. Iya. Artinya harus apa? Harus diulang. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i itu tidak masalah. Tentunya tidak masalah bukan berarti nyucinya misalnya jam 7 pagi nyuci kaki, jam 1 lagi jam 8 misalnya. Bukan seperti, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, itu namanya apa? Mualah. Mualah itu jangan sampai kita mencuci tangan sebelah kiri saat tangan sebelah kanan sudah keburu kering. Jadi saat tangan kanan masih basah, buru-buru kita pindah apa? Ke sebelah kiri. Apa hukumnya buru-buru seperti itu? Atau dalam istilah fikih mualah, kalau di mazhab Imam Syafi'i apa? Sunnah. Tapi kalau pendapat ulama yang lain, kalau saya tidak salah, Hambali itu wajib. Dalilnya ada sahabat yang berwudu, lalu ada satu bagian kecil dari kakinya yang belum kena air wudu, Nabi menyuruh mengulang dari awal. Kalau seandainya bisa langsung dicuci bagian yang tidak kena wudu, tentunya Nabi tidak akan menyuruhnya mengulang dari awal. Ya, dan itu saya rasa ya lebih aman. Artinya kalau Bapak memang di Al-Abror, baru nyampe tangan air habis, lalu kemana? El-Sifa. Amannya apa? Oh, ulang dari awal. Itu lebih selamat. Ya, apalagi naik motor, otomatis kering. Allah alam bisawab. Apalagi jalan kaki. Masya Allah. Ada pertanyaan, bapak-bapak? Iya. Kalau yang sunat tadi dikerjakan salah satu aja, dua, sudah habis sunat. Iya. Artinya cuma satu kali usapan. Sunnahnya kan ada 10. Kalau Pak Haji kerjakan 2, dapat 2 pahalanya. Iya Pak Haji. Iya, berarti Pak Haji dapat 2 pahala sunnah. Kalau Pak Haji kerjakan 3, dapat 3 pahala sunnah. Tapi kalau Pak Haji kerjakan 10 pahala sunnah. Jadi, dan dia tidak mempengaruhi sah atau tidaknya wudhu yang kita lakukan. Allah a'lam. Ada pertanyaan? Bismillah. Dari YouTube. Masya Allah. Kalau niat itu apakah sama seperti lafaz? Niat sama atau tidak dengan lafaz? Baik, para ulama sepakat mengatakan bahwa niat itu adalah amalan hati. Para ulama sepakat mengatakan niat adalah amalan hati. Baik ulama-ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, Malikiyah atau Ahnaf, para pengikut Abu Hanifah, semuanya sepakat mengatakan bahwa niat itu adalah amalan hati. An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di
di hati. Dan para ulama sepakat mengatakan bahwa seandainya seseorang berniat dengan hatinya, maka itu sudah cukup. Ya. Tetapi kalau seseorang berniat dengan lisan tetapi tidak dengan hati, maka itu tidak sah. Seseorang niat dengan lisan tapi tidak niat dengan hati, itu tidak sah. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang menggabungkan antara hati dengan lisan? Itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i, at-talaffuz linniyah atau at-talaffuz bin niyah, melafazkan niyah dalam ibadah, kata mereka mustahab. Mustahab di sini artinya dianjurkan, liyusaidul lisan alal qalb. Tujuannya agar lisan membantu hati. Ya, agar lisan membantu hati. Ya, walaupun pendapat yang lebih kuat mengatakan wallahu a'lam bishawab, talaffuz bin niyah itu dilakukan ketika kita ingin daf'ul waswas. Talaffuz bin niyat itu hanya dilakukan ketika kita ingin daf'ul waswas. Apa itu daf'ul waswas? Melawan waswas. Tetapi kalau kondisinya normal, hukum asalnya seorang yang hendak melaksanakan ibadah tidak perlu dia melapaskan niat. Justru kadang tidak jarang melapaskan niat itu yang menyebabkan muncul muncul waswas. Sudah sempurna belum tadi lapasnya? Justru dia memunculkan prasangka, waswas. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, niat di hati tanpa diucapkan sah. Niat di lisan tanpa di hati tidak sah. Niat di hati dibantu oleh lisan, bagi yang waswas menurut jumhur ulama boleh. Bagi yang waswas. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak waswas? Kalau kata Imam Malik, khilaful aula. Khilaful aula itu tidak bagus. Tapi kalau Abu Hanifah lebih tegas mengatakan bid'ah. Itu pendapat siapa? Abu Hanifah. Adapun pendapat Ahmad dan Syafi'i, beliau keduanya berkata di mazhab Ahmad dan mazhab Imam Syafi'i, bahwa talaffuz bin niyah hukumnya mustahab, hanya saja dalilnya kias, dikiaskan kepada permasalahan haji dan umroh, bahwa Nabi kalau haji dan umroh itu mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umrotan. Pendapat yang mana yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, hukum asalnya niat itu di hati. Itu yang lebih kuat. Niat itu tempatnya adalah di hati, ya. Tidak dikuatkan dengan lisan kecuali bagi orang-orang yang ingin melawan waswas. Allah a'lam waswas. Baik. Ada lagi? Gimana Pak Haji? Ketika sunnah Pak Haji, sunnah. Sebelum masuk kamar mandinya. Ketika kita masih di luar, mau masuk ke kamar mandi, kita baca bismillah, baru kita berwudu di dalam. Adapun ketika sudah di dalam, karena itu tempat yang kotor, tempat buang hajat, tidak kita lafazkan kata-kata yang mulia seperti Quran, hadis dan lain sebagainya. Iya. Masuk satu paket. Dan seandainya pun bismillah yang Bapak ucapkan adalah dalam rangka mengamalkan sabda Nabi, barang siapa yang membuka pakaian lalu membaca bismillah, maka auratnya akan ditutup dari pandangan jin, maka wudu yang Bapak lakukan tanpa bismillah dianggap sah. Karena bismillah sebagaimana tadi kita baca min sunanil wudu. Dia termasuk sunnah wudu, bukan furudul wudu. Dia bukan perkara yang sifatnya fardu, tapi sifatnya sunnah. Allah a'lam bishawab. Sudah isya. Baik. Mudah-mudahan kita bisa kembali normal seperti semula ya. Ini Masya Allah, corona ini mengubah
segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, dan kita doakan guru-guru kita yang hari ini diuji dengan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita semua dari mara bahaya, dari wabah Covid-19, dari penyakit, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.